Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Eni Febrianti dari UPT SDN 3 Wonodadi. Bersama saya Alfa Hanum Masudi dari UPT SDN Negeri 1 Ganjaran. Bersama saya Muslimah dari UPT SD Negeri 1 Panutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alfa. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan kalimat berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, untuk kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam coaching kita kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya Ibu. Oke, jadi demikian dulu percakapan praobservasi kali ini ya Bu. Kemudian sekarang silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Ibu. Apa kabarnya Ibu Mus? Alhamdulillah sehat Bu Alfa. Ibu bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Mus, dengar-dengar ada yang mau disampaikan Bu dengan saya. Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Alfa. Tapi sepertinya kita punya banyak waktu ya Bu. Mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini Bu, terkait dengan guru dan di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kita itu tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi masih menggunakan model konvensional saja, ceramah-ceramah saja. Padahal kalau kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman ini kan semakin canggih Bu. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Namun guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu kurang menarik seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Mus adalah pembelajaran dari rekan guru-guru yang belum bervariasi, begitu ya Bu? Iya betul Bu Alfa, belum variatif, medianya masih menggunakan model lama saja. Baik, kira-kira dari percakapan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran. Baik, jadi yang Ibu inginkan adalah perubahan gitu ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa yang diinginkan oleh Ibu Muslimah? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang
sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik Bu. Sekedar membuat slide, kemudian jangan hanya mengandalkan metode ceramah aja Bu, tanpa adanya media apapun, ya supaya lebih bervariatif aja Bu. Baik, jadi yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran bervariasi itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Bu ya. Misalkan evaluasi itu diibaratkan level 1 sampai level 10. Kira-kira guru di sekolah Ibu itu berada di level berapa Bu? Sepertinya masih berada di level 5, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior Bu Alfa, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya sangat sulit. Baik Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa agar ada perubahan pembelajaran yang bervariasi lagi? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level lebih tinggi itu memang sedikit sulit ya Bu ya. Baik, jadi level 5 ke level 7, kira-kira usaha yang akan Ibu Muslimah lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut itu apa? Saya sebenarnya juga masih bingung memikirkan itu Bu. Apa ya rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu Bu. Baik Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring tersebut, pendampingan, kira-kira ada lagi nggak Bu strategi yang akan dilakukan dan teman-teman Ibu nyaman untuk penyampaiannya Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya komunikasikan dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu, menggunakan media yang bervariatif seperti itu. Berarti Ibu Muslimah sudah merencanakan monitoring, pendampingan, kemudian pelatihan atau workshop. Dari ketiganya ini kira-kira Bu Mus mau merealisasikan yang mana terlebih dahulu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, waktu yang lama, biaya juga, dan harus mencari narasumber yang tepat dan kompeten. Jadi mungkin yang mentoring dulu Bu. Baik, kegiatan mentoring yang maksud Ibu itu kira-kira dalam kegiatan ini butuh supportnya dari siapa Ibu? Mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepada guru sekolah yang memang IT-nya itu lebih mampu menggunakan metode secara variatif. Baik, berarti Bu Mus akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Bu mau direalisasikan? Secepatnya Bu, minggu depan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan melakukan kegiatan mentoring Bu Alfa. Dari percakapan hari ini, rencana Ibu yang Bu Mus dapat ambil apa Ibu? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang cara melakukan perubahan pembelajaran di sekolah. Saya dengan kegiatan mentoring, kolaborasi rekan sejawat yang memiliki keahlian dalam IT dalam pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Bu, berarti Ibu sudah menemukan gambaran untuk melakukan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Baik, saya tunggu nanti kabar dari Ibu Muslimah untuk melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih Bu mendengar cerita Ibu setelah melakukan mentoring tersebut. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Ibu Muslimah melakukan mentoring, kolaborasi dengan rekan kerja bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Alfa sudah mau meluangkan waktunya, sudah
mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Ibu Muslimah. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Oke, siap-siap, Bu. Semoga kita di lain waktu bisa ngobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfa. Assalamualaikum Bu Alfa. Waalaikumsalam Ibu Eni. Oke Bu Alfa, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Mus. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Kemudian alur tirta tersebut bisa menggali kunci tersebut, menceritakan permasalahannya, kemudian mendapatkan dan mencari solusi. Oke, sebagai observer, saya akan menyampaikan hasil observasi berbasis data terkait proses coaching yang sudah Bu Alfa dan Bu Mus lakukan ya. Jadi proses coaching antara Bu Alfa dan Bu Mus sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Alfa juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Bu Mus sehingga Bu Mus dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observer kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.